Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang anggaran biaya overhead dengan nama-nama anggota sebagai berikut. Yang pertama, saya Adi Fitriani dengan NIM 1903041172. Yang kedua, Jessica Duanjeli Tagawa dengan NIM 1903042220. Saya Lia Risanti, NIM 190304263. Perkenalkan, nama saya Monika Octavia dari kelas MGT 4 Rek B. Saya William Sukma dengan NIM 190304077. Berikut presentasi dari kelompok kami. Saya Jessica Duanjeli akan membahas tentang pengertian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead cost adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Apabila suatu perusahaan juga memiliki departemen-departemen lain selain departemen produksi, maka semua biaya yang terjadi di departemen pembantu tersebut atau termasuk biaya tenaga kerjanya dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik biasanya muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan, biaya tenaga kerja tak langsung, pengawasan mesin produksi, pajak, asuransi, hingga fasilitas-fasilitas tambahan yang diperlukan dalam proses produksi. Baik, selanjutnya teman saya Adi Fitriani. Saya Adi Fitriani dengan NIM 1903041172. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian BOP atau biaya overhead pabrik. Yang mana pernahkah Anda berpikir ketika kita mengatur anggaran keuangan tiap bulan, pernahkah Anda menyisihkan sedikit uang untuk mengantisipasi pengeluaran-pengeluaran tidak terduga? Jika Anda pernah melakukannya, maka Anda adalah tipe orang yang selalu sedia payung sebelum hujan. Persiapan anggaran pengeluaran tidak terduga tidak hanya penting untuk dilakukan dalam penyusunan anggaran rumah tangga, namun penting juga untuk perusahaan. Istilah yang sering dipakai dalam perusahaan yaitu adalah biaya overhead pabrik atau yaitu BOP. BOP sendiri merupakan biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Apabila suatu perusahaan memiliki departemen-departemen lain selain departemen produksi, maka semua biaya yang terjadi di departemen pembantu biaya tersebut dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya overhead pabrik biasanya muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan, biaya tenaga kerja langsung, pengawasan mesin produksi, pajak, asuransi, hingga fasilitas-fasilitas tambahan yang diperlukan dalam proses produksi. Tentang penggolongan biaya overhead pabrik. Sebelum menentukan anggaran biaya overhead pabrik, kita harus bisa menggolongkan biaya overhead pabrik terlebih dahulu. Dengan adanya penggolongan, kita akan lebih mudah dalam menentukan seberapa besar anggaran yang perlu disisihkan sebagai anggaran biaya overhead pabrik sesuai dengan usaha yang perusahaan kita butuh. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan ke dalam 3 kriteria, yaitu menurut sifatnya. Yang pertama, adanya biaya bahan penolong. Yang dimaksud dalam hal ini adalah bahan yang tidak menjadi bagian dari hasil produksi atau bahan yang nilainya relatif kecil dibandingkan harga keseluruhan produk. Nah, yang kedua, biaya tenaga kerja tak langsung, yaitu dalam biaya overhead pabrik adalah tenaga kerja perusahaan yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk. Yang ketiga, yaitu biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan yang dimaksud dalam biaya BOP ini adalah biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai, dan harga jasa yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk keperluan perbaikan, pemeliharaan mesin produksi, kendaraan, dan alat-alat perusahaan lainnya. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan volume produksi. Penggolongan biaya overhead pabrik yang selanjutnya dibagi berdasarkan perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Perilaku biaya overhead pabrik ini dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, biaya overhead pabrik tetap. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel. Yang ketiga, biaya overhead pabrik semi variabel. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Berdasarkan hubungannya dengan departemen-departemen yang ada dalam perusahaan, biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama biaya overhead pabrik langsung departemen, yang kedua biaya overhead pabrik tidak langsung departemen.
Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan departementalisasi overhead pabrik dan tujuan mentalisasi overhead pabrik. Tujuannya adalah untuk pembebanan biaya overhead pabrik yang adil dan untuk pengendalian biaya overhead pabrik yang lebih baik. Dan terakhir, untuk pembuatan keputusan dari manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan syarat agar departemen dapat tercapai. Yang pertama yaitu ketepatan dalam menentukan departemen, produksi maupun pembantu. Selanjutnya, pembagian departemen hendaknya selaras dengan pembagian struktur organisasi dalam pabrik. Selanjutnya, dapat dipilih dasar distribusi, alokasi maupun pembebanan yang tepat. Dan terakhir, penentuan dasar kapasitas dan besarnya kapasitas dengan tepat dan sesuai pula dengan variabilitas biaya overhead pabrik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam menentukan atau memilih ide departemen-departemen di dalam pabrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tanggung jawab atas pengolahan produk dan jasa yang dihasilkan di dalam pabrik tersebut, serta atas biaya yang terjadi. Yang kedua, sifat operasional dari setiap tahapan pengolahan produk dihubungkan dengan gerakan-gerakan yang dilalui produk di dalam pabrik. Yang ketiga, lokasi dari operasi, proses pengolahan dan mesin. Yang keempat, jumlah departemen atau pusat biaya yang tepat. Yang kelima, penyesuaian mesin, proses atau operasi di dalam setiap departemen atau pusat biaya. Terima kasih.